Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita unboxing, unboxing, unboxing. Oke, di depan saya sekarang udah ada power bank, yaitu dari merek ILO, tipenya PD2. Yang kita tahu, ya mungkin banyak orang tidak tahu juga bahwa ILO ini adalah salah satu divisi daripada Hippo dalam bidang power bank. Jadi Hippo mengeluarkan beberapa divisi di perusahaannya untuk mengeluarkan berbagai produk, antaranya power bank. Ada yang produk lagi ya. Kalau ILO ini khusus menyasar bagian power bank yang dengan harga terjangkau. Ini orang baru datang, sekarang saya sudah mulai membukanya. Oke, di sini kita lihat bungkusnya seperti ini, seperti bungkus sama ya, zaman dulu apa tuh, Samsung ya, Samsung zaman dulu. Kotak Samsung masih pakai bungkus yang warna-warna kayak gini, dan bisa kita lihat sekarang di sini ada tulisannya masih garansi Hippo 3 tahun dan dengan memakai aplikasi Hippoku. Lalu di sini juga ada beberapa keterangan lainnya seperti ini segelnya bukan plastik. Dan seperti kita tahu, Hippo ini kan udah lama ya di perusahaan, sebagai perusahaan pembuat atau distributor distribusi resmi power bank di Indonesia. Udah dari saya zaman SMA dulu udah ada barang ini. Sekarang saya udah bekerja, kita buka aja ini. Tapi kayaknya enaknya gimana ya, ini aja deh. Udah kelihatan. Oke, gini ya, kita juga bersama-sama. Oke, nah ini unitnya. Oke, jadi kita lihat dan ada kartu garansi dan bungkus lagi ini. Laptop ini juga nih. Kita lihat ini micro USB dan kayaknya kualitasnya biasa aja ya, cuman memang ada judul namanya Hippo ya, Hippo. Ini bungkusnya ya kayak bahan peras gitu. Powerbank ini sendiri yang kita ketahui tadi udah keluar tahun lalu dan sekarang masih dijual. Dulu setelah saya searching ini pertama keluar harganya 249.000. Nah, 249.000 ini sekarang di tahun 2020, setahun kemudian itu harganya turun menjadi 219.000. Jadi itu sekitar 30.000 ya dalam waktu setahun. Dan kenapa saya pilih ini daripada merek lainnya, dimana menurut saya produk ini jarang ada yang review. Kayaknya Hippo perlu mengkontak saya ya, karena saya mungkin salah satu dari sedikit orang yang membeli dan mereview ini. Bukan membeli sih, yang beli sih banyak, tapi mereview ini sangat jarang. Nah, bisa dilihat situ kalau misalnya mau lihat lebih jelas keterangannya, di pause aja. Ini hologram, build-nya seperti ini plastik. Ini kalau misal kepadatannya, bagian sini padat tapi bagian pentingnya sama aja, berarti baterainya ada sekitar sini ya. Ini kayaknya space lebih renggang. Sini ada PD 3.0, QC 3.0. dan coba kita hidupkan untuk pertama kali. Ini mana ini tombolnya ini. Tombolnya agak rata ya. Nah, seperti itu tampilannya. Ini warnanya merah. Dan saya ganti powerbank ini karena powerbank saya yang lama itu yaitu Asus ZenPower 10500 itu rusak setelah pemakaian saya sekitar 5 tahun. Dulu Asus klaim untuk memberi garansinya dia totalnya ada 1 tahun, tapi setelah pemakaian ternyata yang rusak malah bagian ininya. Tapi powerbanknya masih bagus, isi powernya masih bagus, tapi cuman colokan outputnya yang jelek. Jadi
baru saya ganti setelah 5 tahun pemakaian. Ini tidak ada apa-apa lagi, kosong, semuanya kosong. Ini kartu garansinya cukup panjang, boleh lihat sendiri. Ini ada, oke, kalau mau bacanya yang sekarang masih tidak ada yang baca ini kayaknya, tapi sebenarnya penting juga sih, karena kita awal-awal biasa ada keterangan apa yang harus dilakukan di awal. Ini ketentuan garansi, isi paketan, spesifikasi. Oke, ini bahasa oke, mungkin boleh sampai 5 menit. Nah, kita cukup. Kelebihan dari powerbank ini, kenapa saya pilih ini adalah karena pertama harganya yang masih bertahan ya, itu ciri daripada produknya masih layak untuk digunakan, bukan karena persaingan tapi karena kualitas. Jadi pun powerbank biasa orang pakai bisa 2-3 tahun tergantung kualitasnya kan, tapi ini harganya cukup bertahan, turun 30.000 aja dari pertama kali ini, dan bobotnya kisaran berapa pakai bobot ini, kita lihat ya 2 ons, sama dengan HP saja kayaknya, beda dikit aja kan, Samsung. Oke, kelebihan daripada powerbank ini adalah selain dia tipis, dia juga punya indikator daya, yang dimana kita tahu outputnya seberapa, inputnya seberapa. Kita tahu kita biasanya ngecas powerbank atau pakai powerbank di kondisi tertentu, misalnya tidak dengan colokan atau charger yang tidak proper untuk dipakai, atau lokasinya biasanya dayanya berubah-berubah. Nah, di sini misalnya saya tunjukkan pakai charger ori daripada Samsung Adaptive Fast Charging. Untuk pengetesan pertama kita coba apakah ini berjalan. Jadi kita bisa tahu menyesuaikan di mana daya itu layak tidak untuk kita pakai, bahkan bisa untuk kita ngetes juga. Jadi semacam voltameter lah ini. Nah, itu 10 volt 2 ampere. Enggak 8 kok. Oke, 8 16 berarti 17 watt ya. 17 watt, dan ini benar karena ini maksimalnya memang 18 watt pengecas Samsung ori ini. Baik, kita pakai yang 1,2 volt ini gratisan dari Viata, dulu beli barang di Viata. Kita coba apakah dia sesuai dayanya. Jadi apabila kita berada di suatu tempat yang listriknya mungkin dari genset, kita bisa mencoba mencolokkan dulu dan kita lihat dayanya apakah sesuai. Kalau misalnya sesuai ya bisa kita pakai untuk ngecas, bisa kita untuk ngecas powerbank juga. Dia juga punya sistem keamanan seperti yang standar kita ketemui. Ada 5 port 1 amp, 5 port 1. Oh iya, ini juga tertulisnya 1,2 volt sih. Jadi ya wajar memang segitu, sesuai datanya. Dan ini udah 1 tahun juga. Ini saya pakai barang ini serba awet ya. Kelebihan daripada powerbank ini seperti itu. Jadi untuk tampilannya sendiri lumayan bersih loh. Ini detail kalau kawan-kawan bisa lihat ya, jadi persennya jelas semuanya, kondisinya baik. Sebentar saya lihat dulu lebih jelas. Untuk LCD nya juga ini bahan plastik jadi mudah baret ya. Nah, untuk garansinya sendiri mereka mengklaim bisa 1 tahun. Nah, sebelumnya kita diberi kesempatan untuk memperpanjang garansi sampai 3 tahun, tapi dengan cara login di aplikasi Hippoku. Sini saya udah install Hippoku, mau tunjukkan aja ke kawan-kawan ini aplikasinya. Nah, di awal-awal kita bisa lihat di sini udah ada ditampilkan, dia minta lokasi kita, minta mengambil foto dan video, padahal kita tahu ini salah satu privasi ya sebenarnya ya. Saya tampilkan di sini supaya kelihatan. Ini salah satu privasi sebenarnya, tapi saya akan lakukan ini untuk kawan-kawan supaya lebih mengetahui apa yang diminta. Oh, minta akses foto dan media, apalagi ini dia menukar garansi 2 tahun kita dengan privasi ya sebenarnya. Mungkin oke, kita coba dulu masuk sebagai pembeli, apakah ini layak, karena di aplikasi ini jadi lebih panjang ini nomor HP. Aduh, jadi ini terserah kawan-kawan aja ya. Kalau misalnya kawan-kawan mau memperpanjang
masa garansi sampai 3 tahun. Bisa untuk login ke sini, tapi kalau misalnya pakai garansi anaknya aja 1 tahun cukup nih, daripada privasi kita diobrak-abrik. Bukan diobrak-abrik sih, kita sih nggak tahu, mungkin marketing dan periklanannya lah kayak gitu kan. Soalnya cukup login aja kita udah dapat garansi tambahan 2 tahun, jadi totalnya 3 tahun sama garansi pabriknya lah. Sekian aja, kita akan lihat hasil bagaimana kondisi barang ini selama pemakaian berikutnya. Sampai ketemu lagi di review berikutnya, yuk.